mengambil Isa ibnu Maryam sebagai perumpamaan, ya. Kemudian datanglah si Abdul siapa ini? Azabri ini, yang bajingan ini yang mau menjebak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi terdiam. Ya. Kemudian beberapa saat Kanjeng Nabi baru menjawab di 59 bahwa Isa itu adalah hamba, bukan sesembahan. Dan dia kan tidak tahu ketika dia dijadikan sesembahan. Ya, jawabnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka di sini aku Al-Quran. Kalau Isa jelas aku tolak. Ya. Artinya ketika diskusi dengan aku, teman-teman Kristen selesai, nggak berkepanjangan. Karena aku menolak dhamir Isa. Bagaimana surat 60 itu mau dinisbahkan kepada Isa dan mengatakan bahwa itu loh Isa tahu hari kiamat. Dan siapa lagi kalau bukan Allah? Karena hanya Allah yang tahu hari kiamat. Kan mau digiring ke sana. Lah kowe Islam nggak pernah mau Quran jadi repot. Maka ayo kita menjadi berubah dari Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Supaya apa ya, kegoblokan itu kan bisa kita hilangkan dengan studi gitu. Ya. Kalau nggak studi ya nggak bisa. Ya. Tuh jawabnya kenapa dulu aku mengambil Quran. Nah, kemudian setelah diskusi lagi dengan seseorang yang menurut aku amat sangat pakar terjemahan dalam menafsirkan Al-Quran, itu kan banyak orang. Yang satu ini aku bilang pakar. Dia tidak hanya memahami lisanul Arabian secara buku, kitab, tapi dia hidup dalam budaya Arab karena 20 tahun dia di sana. Ya. Yaitu Ustadz Ahmad. Ya, memang dia sendiri keturunan Arab. Ya. Kami diskusikan, salah. Dhamir hu itu bukan Isa, bukan Quran. Karena ada waw atop. Waw atop itu ya menunjukkan ada keterikatan antara ayat sebelumnya dan ayat yang kemudian nggak bisa dipisah. Maka kita harus lihat siapa yang menjadi subjek di ayat yang ke-60. Maka muncullah alif lam lam ha ini. Ngerti kalian? Muncul alif lam lam. Jadi hu-nya itu Allah, bukan Isa. Ya. Jadi yang mengetahui hari kiamat itu ya Allah, bukan Isa. Terus ada pernyataan tidak ada yang tahu hari kiamat kecuali Allah, terus Isa kamu jadikan Allah. Itu kan silogisme yang nabrak-nabrak. Karena di sini sudah disebut Isa itu hamba, bukan Allah. Nanti di ayat berikutnya kita cek Isa itu hamba atau Allah. Ada nanti penjelasannya. Ya, kan kita ini 61 masih ada 6 ayat lagi. Gitu ya. Nah, sekarang aku mau jelaskan bagaimana munculnya subjek kami ini. Ya. Ya. Maka sudah jelas ya. Kami ini ya alif lam lam ha. Di sini alif lam lam ha. Dia nggak nabrak yang lain. Kalau dia Yesus nabrak yang lain. Nabrak 59. Wah, Yesus itu bukan Allah, dia itu hamba. Kalau ada yang mengatakan dia tahu hari kiamat, maka dia menjadi Allah. Bener nih, Yesus tahu hari kiamat. Ini ya. Yesus sendiri mengatakan, ya, tidak ada yang tahu hari kiamat. Malaikat-malaikat tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Coba, siapa Bapa itu? Ya Allah itu sendiri yang dipanggil Bapa. Gitu ya. Kita lihat Matius 24:36. Ini sudah ya, aku hapus ini. Untuk yang komen-komen, aku nggak bisa menanggapi, mau dipersori karena nanti kan jadinya nggak fokus. Aku beri materi, nanggapi lagi gitu. Maka silakan komennya masuk ke aku kan beri fasilitas ya, masuk ke YouTube, komen di sana. Ya, silakan komen di sana. Ya, oke, kita buka Matius 24:36.
Ya. Matius ya 24:36. Ya. Nanti itu dirujuk oleh Markus 13:32. Ya. Oke. Seharusnya teman-teman Kristen kalau tetap mengatakan bahwa di 60 itu domirnya itu katakan itu ke Isa, Isa tahu hari kiamat. Itu bertentangan dengan kitabmu. Ya. Matius 24:34, Markus 13:32. Karena ketika Yesus ditanya, ya tidak ada yang tahu. Saat itu nggak ada yang tahu. Ini pengertian kiamat gue pakai dulu ya, padahal gue nggak setuju. Seharusnya itu saat, bukan kiamat. Beda kiamat dengan saat, dan itu videonya sudah ada lah. Sebetulnya kalian sudah tak siapin menu-menu, tinggal makan aja. Supaya otakmu cerdas, tinggal goblok, jadi pinter dia. Tuh. Ya. Oke. Ketika Yesus ditanya nggak ada yang tahu. Malaikat-malaikat tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Begitu jawabnya. Ya. Nih lihat, Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu, nah ini betul saat. Saat itu dalam lisanul Arabian sa'ah. Ya, coba kamu lihat di surat 61, dia kiamat atau sa'ah? Original teksnya lihat. Jangan ke terjemahannya. Kita sudah sepakat terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Coba lihat original teksnya. 61 itu, wa innahu li kiamati atau wa innahu li saati. Dan saat dan kiamat itu dua hal yang berbeda. Tapi terjemahannya ngawur, saat diterjemahkan kiamat. Saat yang benar seperti ini, benar ini, seperti nanti kenapa disebut saat? Nah, itu nanti kupasannya tersendiri lagi. Matius ini terjemahannya benar nih, terjemahan LAI ini. Tetapi tentang hari dan saat itu, jadi saat dia. Apa saat? Apa saat? Momen. Makanya aku menolak hadis dan aku menolak hadis terus aku disesatkan gitu, ya sudah nggak apa-apa lah. Karena dia bawa hadis bahwa kiamat tuh hari Jumat. Aku bilang lu geblek apa? Hadis gitu lu pakai. Mana ada yang tahu kiamat kok hari Jumat? Hari itu kan tidak sama, sedangkan kiamat itu semua nggak ada di Eropa saja kiamat, nanti di Asia nggak, tenang-tenang baik gitu. Ya enak orang Eropa yang banyak duit bisa terbang ke sini aman dia. Kiamat itu semua global lah. Kalau berpijak pada kiamat itu pada hari Jumat, kan jadinya nggak bareng, nggak kompak. Karena hari Jumat di Indonesia itu bisa jadi hari Kamis atau hari Rabu di Amerika sana. Tapi karena dia ngajinya cuman di kadang-kadang kalau aku diskusi sama teman-teman dari pondok pesantren memang ada gap. Aku ini free thinking. Ya. Aku sering out of the box ya, free thinking. Sedangkan mereka yang keluar pondokan itu sudah terframing dengan materi-materi pendidikan yang mereka terima. Ketemu aku di lapangan, bubar. Ya, nggak ada kiamat hari Jumat. Ya, kita nggak tahu kiamat hari apa, gitu. Ya, oke, dan itu bareng. Akhirnya dia bilang aku menolak hadis, sesat mbahmu kuwi apa? Ya, oke. Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anak, siapa anak itu? Yesus. Siapa Bapa itu? Allah. Yesus tidak tahu. Jadi terjemahan ini kalau kita berpegang dari ini, kamu tak bawa ke sana ke sini ya, otaknya supaya nyaman, tolong terbiasakan bongkar pasang. Kalau kita merujuk kepada surat Matius 24:36, domirnya ini nggak mungkin Isa, nggak mungkin baginda Yesus. Ya, karena dia nggak tahu hari kiamat.
Makanya blunder bagi kekristenan. Kalau dia ngotot surat Az-Zukhruf 60:61 itu Yesus Allah. Karena apa? Tidak ada yang tahu kiamat selain Allah. Dan Yesus tahu. Bubar. Kan bertentangan dengan kitab dia sendiri, Matius 24:3. Kalau domirnya Isa, makanya gue bilang domirnya itu bukan Isa blok. Goblok gue. Ya. Ya. Paham? Tidak ada ceritanya dalam perspektif Islam itu Isa itu menjadi Allah, tidak ada. Ya, oke, sudah jelas ya. Setelah Yesus declare ya bahwa tidak ada yang tahu ya, anak tidak tahu. Ya, kemudian dijelaskan lagi oleh Markus 13:32. Ya, tetapi tentang hari atau saat kembali pakai saat dia. Saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga baik. Tidak ya, malaikat-malaikat di surga tidak ya. Dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Kalian tahu nggak hanya Bapa saja itu artinya apa? Apakah itu sulit diterima ya? Hanya Bapa saja. Gitu loh. Ya. Hanya Bapa saja. Tidak mungkin ini Isa. Di sini Yesus sudah tahu hari kiamat. Ya, ini khusus teman-teman Islam perhatikan, tapi aku lebih fokus ke teman-teman Kristen yang masih ngotot ya. Bahwa domirhunya itu, kata gantinya itu Isa ya. Wa innahu li saati ya, meskipun ada masalah tersendiri oke lah aku abaikan, tapi kalau yang mau cerdas, mau expand, kalian harus paham dan videonya sudah ada. Sebetulnya itu saat, dan saat itu bukan kiamat. Prosesnya kalau dalam Islam itu saat dulu, baru kiamat, baru nanti hisab, gitu loh. Gitu prosesnya. Tanya loh sama kamu kalau ngaji Ustadz Musobo, takon loh, ngerti nggak Den? Itu mainstreamnya sudah dirusak oleh terjemahan yang keliru. Saat kok jadi kiamat. Tapi demi kalian tidak begitu berat menerima penjelasan-penjelasanku, oke lah aku ikuti dulu. Itu dalam bahasa Jawa, aku ngintir tapi nggak kintir. Aku menghanyutkan diri, bukan aku terhanyutkan, enggak. Untuk apa? Untuk memberi kalian agar lebih mudah menerima penjelasanku. Itu loh. Ya, oke, kembali ke teman-teman Kristen. Saudara-saudaraku Kristen ya. Tanpa mengurangi rasa hormat aku kepadamu. Kalau kamu ngotot ayat 60 dari surat 43 Az-Zukhruf itu kamu gunakan dasar untuk melakukan apoteosis atau deifikasi ya, karena di situ Isa itu mengetahui kiamat padahal tidak ada yang tahu kiamat kecuali Allah, maka menariklah untuk dibuat satu silogisme, itu namanya silogisme ya. Silogisme bahwa Yesus itu adalah Allah. Itu bertentangan dengan kitabmu sendiri. Ya, karena apa? Karena kamu salah memberikan domir. Kamu terjebak terjemahan Depak. Yang seharusnya Isa itu dikurung nggak dikurung. Karena apa? Kalau di sini Isa dan dia tahu hari kiamat, sedangkan di kitab ini Isa tidak tahu hari kiamat. Malaikat tidak, anak juga tidak, hanya Bapa saja yang tahu hari kiamat. Coba. Dan pernyataan itu clear sama dengan Al-Quran. Di Al-Quran juga dinyatakan tidak ada yang tahu saat itu kecuali Allah saja. Gitu. Waduh, kita rungkat ini ya. Rungkat sebentar. Sebentar yang di YouTube ya. Ini dirungkat ya. Sebentar. Koneksi internet. Oh, silakan live lagi.
Mohon maaf terjadi jeda yang di TikTok ya, rungkat, tapi ternyata bukan karena di cut oleh TikTok, tapi kendala teknis. Maklumlah ini hanya pakai WiFi yang 5 Mbps, jadi dia apa ya, berat gitu ya, tidak begitu mendukung. Kalau Mbps-nya naik ya itu lebih bagus untuk siaran live seperti ini. Cuman kan ya sementara mampunya masih yang kelas-kelas rakyat jelata. Ya, jadi ya nggak apa-apa ya, kita lakukan saja. Oke, untuk teman-teman yang di TikTok silakan bergabung lagi ya. Dan tadi di-cut bukan karena keputusan TikTok, tapi keputusan teknik ya, karena internet ya. Ya maklum kita pakai 5 Mbps ya. Isra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Tolong bantu tap-tapnya juga ya. Oke. Ini jadi terpotong waktu kita karena ada yang dirungkat. Untuk teman-teman yang di channel YouTube mohon dipersori ya. Aku enggak tahu yang di YouTube juga terjeda atau enggak ya. Coba aku lihat dulu karena aku sendirian nih. Oke, aman. Yang di YouTube aman. Gimana? Kita lanjutkan ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, tadi sudah aku ingatkan kok ya, nanti kalau rungkat silakan balik lagi gitu. Tolong dibantu tap-tapnya ya, sambil aku lanjutkan jelaskan gitu. Oke. Argumentasinya di sini teman-teman Kristen, kalau misalkan masih kurang begitu yakin dengan apa yang aku sampaikan ya. Kalau punya Android silakan buka Matius 24:36 dan Matius 13:32. Takut-takut nanti kamu curiga jangan-jangan salah kutip gitu ya. Maka aku jelaskan lagi tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Itu dinukil ulang oleh Markus 13:32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Jadi yang tahu hanya Bapa saja. Maka kalau kamu ngotot menggunakan 60 ini sebagai pijakan untuk melakukan apoteosis, itu bertentangan dengan Al-Quran ya. Karena Yesus itu bukan Allah. Di surat 59 dan nanti ada surat di bawah berikutnya. Di ayat 59 dan nanti ada ayat berikutnya juga ya. Bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan juga dengan Injilmu. Ya, khususnya Matius 24:36 dan Markus 13:32 gitu. Oke. Sekarang aku mau mengupas. Jadi ini aku alif lam lam ha ya. Hunya wa innahu, sesungguhnya dia gitu ya. Dia itu Allah, alif lam lam ha. Dari mana Allah ini? Dari 60. Nah, itu loh ya. Dari 60 ya. Dari 60. Jadi ini memang jelimet jelaskannya karena dia saling terkait ya. Di situ ada memang bagaimana bacanya? Nahnu asau ya. Nasau, jadi nasau. Ya, nasau. Coba kamu buka. Yang lebih gampang itu di Android ya. Ke yang ke-60. Walau nasau, walau nasau. Ya, walau nasau ya. Ini aku hapus ya. Aku mau fokus ke 60 dulu. Kemarin malaikatnya sudah, sekarang kita lihat domir. Ya. Supaya kalian paham sepaham-pahamnya sehingga tidak keliru ketika menangkap pesan-pesan
Qur'ani yang disampaikan, yang diajarkan ya untuk kita oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Oke. Di surat 60 surat 43 yang ke-60 ya. Perhatikan. Itu ada nasa'u ya. 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 Gini ya. Tulisan lisanul arabiyyahnya jelek ya. Ya. Tuh, perhatikan dulu ya. Nasya'u kalau dilatinkan itu begini dia. Ya. Ya. Tuh. Ya. Terus diartikan kami menghendaki. Kalau kami menghendaki kan begitu. Dia muncul. Yang penting itu kaminya. Kami menghendaki. Nah, kita dapat diksi yang merupakan personal yaitu kami. Siapa ini? Ini alif lam lam ha. Allah itu. Kalau kita baca ayat berikutnya. Alif lam lam ha. Nah, dia ya nasa'u itu awalnya begini loh ya. Nahnu asau gitu loh. Nahnu tuh kami ya. Tadi sudah ditanyakan. Nahnu ya, sorry aku nggak bisa nulis Arabinya ya. Asyau. Nah, gini loh. Awalnya itu dua kata. Nahnu asau. Terus disingkat menjadi nasau ini. Ya. Ini begini. Nah, nahnu asau menjadi nasau. Nahnunya itu merujuk ke siapa? Ya ke ini, ke kami ini. Siapa dia? Allah ini. Gitu loh. Ya. Memang itu enggak ditulis nahnunya enggak ditulis nahnu memang. Tuntutan bahasanya begitu. Ketika nahnu ketemu asau dia menjadi nasau. Pahami dulu bahwa kata kami itu sudah muncul di 60. Inilah nanti yang menjadi subjek ya yang akan memenuhi siapa domir di 61. Sorry. Siapa domir di 61 tadi? Ya. Dia nggak bisa lepas sendiri karena di sini ada wau atop. Makanya kita tadi kan belajar wau atop. Wau atop. Mana wau atopnya? Lihat ya di 61. Wow innahu, sesungguhnya dia. Gitu loh ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau terjemahkan tekstual tuh begini. Dan sesungguhnya dia itu benar-benar ya memberikan pengetahuan tentang saah, bukan kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang saah itu. Dan ikutilah aku. Akunya ke siapa? Ke Yesus. Tergantung nahnunya siapa nanti. Nahnunya di sini kan kami. Kaminya siapa? Allah. Gitu loh. Maka dengan aturan main bahwa kalimat ini harus mengikuti yang terdekat. Kalau 61 ya 60 atau 61 62. Ternyata ada dipenuhi sebelumnya bukan sesudahnya. 60 61 muncul Allah. Maka sesungguhnya wa innahu itu ya. Wa innahu sesungguhnya dia siapa? Allah. Ini berbicara masih dalam satu pembicaraan. Loh, ya. Tolong dibantu tap-tapnya ya.
Ini teman-teman Kristen mungkin bisa memahami ya, supaya kamu nggak asal comot Al-Quran, nggak tahu duduk perkaranya lalu kamu gunakan untuk pijakan argumentasi, ya itu rapuh gitu ya, menjadi rapuh dia. Oke, ke-60 kan begini ya, tak terjemahkan apa adanya dulu ya, dan sekiranya ya kami menghendaki, nah itu dari mana kami ini nih, nahnu asau, ini dia menjadi kami ya, kami plus menghendaki gitu loh ya, tertulis ya nasau, padahal dia berasal dari kata nahnu dan asau, kami menghendaki, sudah muncul siapa yang menjadi subjek itu ya. Oke, aku baca lagi ya. Tinggal 2 menit waktunya, kita tadi terjeda sih ya, jadi ada sekian menit, sekitar 5 menit terpotong tadi. Oke, begini. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat sebagai pengganti kamu di bumi. 61 wa innahu, dan sungguh dan sesungguhnya gitu ya. Ini kurang asik ini, dan sungguh depak kalau di Androidnya, dan sungguh lebih mantap begini, dan sesungguhnya dia ya, wa innahu, wow atop, wa innahu, wow atop, dia lari ke sini. Yang terdekat, aturan bahasanya begitu. Siapa dia? Allah. Maka sesungguhnya dia, wa innahu, hu-nya siapa? Allah. Gue nggak ngerti ya, gue ulang-ulang, lambat-lambatin, biasanya gue nyerocos cepat seperti high speed. Tapi hari ini karena gue juga puasa, gue lambat ngomongnya, gue ulang-ulang supaya otak lu gampang tahu gitu loh, gampang mencerna. Tapi kalau masih belum tahu juga ya, gue sudah repot, itu sudah di luar kapasitas gue, di luar kemampuan gue untuk menjelaskan. Nggak mungkin Yesus itu tahu hari kiamat, nggak mungkin Yesus itu alif lam lam ha. Tentang bagaimana Yesus menciptakan, insya Allah setelah ini besok-besok bisa kita bahas itu seri berikutnya, karena itu sudah kita bahas di seri awal juga. Nggak mungkin ya. Maka wa inahu, sesungguhnya ya sesungguhnya dia siapa, kembali ke 60, dianya siapa? Dia Allah ya. Dan sesungguhnya dia ya memberikan pengetahuan, mengetahui. Di sini dia pakai ya, wa inahu la ilmu pengetahuan. Biasanya di bahasa Indonesia menjadi majemuk, ilmu pengetahuan. Padahal ilmu sendiri itu ya pengetahuan. Ya, dan ilmu itu berasal resapan dari bahasa Arab loh ya. Ilmu. Di sini ilmu. Coba cek itu ya. Apanya original teksnya ya. Wa inahu ya li ilmu ya, wa inahu ya, sorry ya, wa inahu la ilmu li saati, yang kalian pahami ngawur kiamat, bukan kiamat, orang teksnya saat kok, kiamat saat momen, jadi nanti hancurnya habitat kehidupan itu momen, tiba-tiba gitu ya, makanya nggak ada yang tahu. Oke, ya di sini ya. Wa inau, dan sungguhnya dia la ilmul itu ya, memberikan pengetahuan. Ya, kita tahunya nanti dari siapa? Dari Allah. Ya, saati ya, hari hancurnya habitat kehidupan. Jadi bukan kiamat sebetulnya. Tapi ya sudahlah, karena mau kiamat tetap aja maunya goblok. Kalau maunya pintar dikasih tahu ngikut, bukan kiamat, saat gitu loh. Ya. Wa innahu li saati falama tamtaruna biha wa tabiuni haza siratum mustaqim. Siratum mustaqim sudah aku jelaskan ya ketika aku menjelaskan Al-Fatihah ya. Dan kita tidak setuju inilah jalan jalan yang lurus. Enggak, kita enggak setuju. Ya. Videonya
Silahkan lihat, karena itu juga sudah kita bahas ya. Dan sungguh dia ya, Allah benar memberikan pengetahuan atau mengetahui tentang sa'ah ya. Karena itu janganlah kamu ragu ya tentang sa'ah, dan ikutilah aku. Akunya siapa? Ke Allah. Artinya apa? Ikuti dinullah, bukan din-din yang lain, bukan din-din yang buatan manusia, atau bukan dinullah yang sudah diintervensi oleh kepentingan manusia, itu sudah dianggap bukan dinullah itu. Pijakannya apa? Dijelaskan di sini. Inilah jalan orang-orang yang istiqomah, bukan jalan yang lurus. Tapi kalau di awalnya Yesus, ikutilah aku, akunya Yesus, murtad kabeh wong, babak belur koyo sing aku ngomong mau. Orang sudah kita rehabilitasi ya, sudah masuk Islam, ketemu pendetanya suruh baca ayat ini, ikutilah aku. Siapa aku? Tuh Isa. Lu suruh ngikuti Isa. Siapa itu? Yesus. Maka kamu kembali Kristen, ikut Yesus. Bubar. Itu loh. Dan itu sudah aku bahas videonya, murtad via Asyukur 61. Karena apa? Kan nggak pernah ngaji. Ya, karena nggak pernah ngaji. Jadi goblok itu bisa hilang lewat studi, lewat ngaji. Gitu. Dan aku ini harus berhadapan dengan mainstream. Nggak apa-apa karena gue anti mainstream. Itu anak-anak Israel itu sudah kebal itu. Mau dibilang sesat kayak, mau dia bilang opo kayak, mau dibilang tidak taat ulama kayak, nggak masalah. Yang penting kami taat Quran. Quran bilang apa? Allah bukan Isa. Quran bilang apa? Sa'ah bukan kiamat. Ya. Ini yang gue bilang tadi. Akhirnya teman gue yang ngundang gue ngisi kajian di rumahnya itu, yang di depan para pelaku-pelaku dakwah itu kan dikumpulkan gitu. Dia akhirnya ngerti, tapi untuk ngerti itu dia perlu proses panjang gitu loh. Saudara kita sudah terlanjur murtad, kesuwen. Setelah peristiwa dia apa? Sudah gue bilang, Pak, di dalam Al-Quran sendiri itu ada tentang informasi-informasi kristologi. Dia maunya gue diundang, gue menjelaskan Bible ini gitu loh. Ya, setelah peristiwa ini tahu dia. Coba, kenapa dia murtad? Karena dia ya dijejeli oleh terjemahan yang salah, dan itu produk depak, dan itu digunakan oleh misionaris untuk memurtadkan saudara kita. Karena di depan domir hu-nya itu Isa, maka ikutilah aku, akunya Isa yang itu notabene menurut mereka Yesus, baginda Yesus. Ya melok Yesus mana, Pak? Bubar jalan gue. Itulah pentingnya belajar ya, supaya nggak bubar jalan. Ya. Oke. Ya. Jadi sudah aku jelaskan ya. Sekali lagi ya, di sini mungkin ada yang kan biasanya begitu. Ada yang menyampaikan komen dan itu tidak lebih dari sekedar onggokan sampah gitu. Aku menjelaskan berdasarkan literasi kitab suci. Maka kalau mau bantah ya pakai kitab suci, jangan asal ngomong aja. Biasanya asal ngomong aja, wah begini begitu begini. Lihat yang diomongkan apa. Gitu. Kalau masalah mau pakai apa kayak pakai kaos kayak pakai baju koko kayak pakai, itu kan masalah selera saja ya, biarin saja. Jadi maksudku otakmu dicerdaskan dikit lah, berhentilah melihat sosok itu hanya dari tampilan luarnya saja. Oh ini si ustadz ini, kiai ini, ya silakan saja. Tapi kebenaran itu tidak harus diukur oleh tampilan-tampilan luar yang sifatnya aksesoris. Ya, dan jangan salah paham, aku tidak melarang orang mau beraksesoris sehingga dia bisa dilihat ustadz, enggak. Aku hanya mengajak kamu kembali saja ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau apa yang aku ajarkan ke kamu bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tolak. Nggak harus nunggu yang bicara itu pakai surbannya berapa tumpuk gitu. Oh gitu kok mau menyalahkan Depak, lah memang salah kok. Tapi gue kan bisa membenarkan dan gue tetap menghormati keputusan Depak. Kalau memang Depak maunya begitu ya monggo, kalau gue nggak mau. Gue nggak mau jatuh ke Isa.
ribet di lapangan, banyak orang murtad karena ayat itu. Ya. Oke. Untuk teman-teman di TikTok, aku mohon maaf nggak bisa menjelaskan kemudian membaca gitu, nggak bisa ya. Kalau mau terabadikan komennya nanti lihat di channel YouTube ya, di sana terabadikan sehingga aku bisa beri apresiasi. Oke, alhamdulillah clear ya, 60 61 clear sudah aku jelaskan. Berarti besok jelas sedikit ya. Kita sudah 61, tinggal 6 ayat lagi. Di sana nanti akan dipertegas lagi bahwa Yesus itu bukan Allah, gitu ya, lebih dipertegas lagi gitu. Untuk Bunda ini Agustin, sehat selalu Bunda ini ya. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Bunda ini, gimana kabar? Mas Dwi, terima kasih semuanya lah ya. Ini Bunda ini enak diajak diskusi ya, nggak tahu dia dokter atau apa gitu. Ya nggak tahu juga gue, tapi keren, dia punya otak, nggak ngumunan kata orang Jawa. Ada sesuatu baru tuh nggak terus a priori heran, a priori apalagi menjustis begini, enggak gitu ya. Ada Kang Mas Butir Debu, ini teman-teman TikTok ya. Oke, aku jelaskan untuk teman-teman yang lainnya yang menantikan diskusi-diskusi Gus Beti yang itu dengan narasumber lain, itu biasanya aku lakukan tidak di Komal ini ya. Tapi aku bertamu di Komalnya teman, di sana aku diskusi. Itu pun kalau aku tertarik tentang materi yang didiskusikan dan teman yang menjadi sahabat diskusi itu sampai di mana. Kalau nggak tertarik aku ya enggak. Ya, tetapi Komalku sendiri aku khususkan untuk memberikan kajian-kajian yang dia monolog seperti ini gitu ya. Dan itu ada komentar di YouTube dari teman kafir kita, dia bilang kalau ngomong sendiri ya enak gitu. Ya nggak enaknya gimana? Maunya gimana? Nggak enaknya tuh gimana, maunya gimana gitu loh. Untuk teman kafirku yang ada di YouTube ya. Kalau kamu mau, kan perdebatan Gus Beti kan ada juga itu, kamu lihat aja di situ. Gue bukan kelas ayam sayur. Ya. Kalau you mau mempertemukan debat, oke, tapi di darat dan you jadi EO-nya. Ajukan kepada aku apa topik yang harus diperdebatkan dan aku harus berdebat dengan siapa. Dan aku harus pilih. Jangan kelas-kelas curu kamu ajukan untuk aku, ya untuk apa? Mending aku tidur. Ya, untuk teman-teman kafir ya. Jadi gini loh, selama kamu mengeras, ini sebetulnya berlaku kepada siapa saja ya. Kepada siapa saja kalian, jangan keraskan hatimu ketika mau mengikuti sebuah kajian. Ya, terima saja dulu sebagai masukan, nanti baru dibedah. Kalau belum kamu sudah a priori, ya mending kamu nggak usah lihat, karena itu tidak akan merubah kegoblokanmu dari goblok yang satu ke goblok yang lain, tetap aja begitu. Makanya jangan terlalu gampang a priori. Ya, oke Bunda, terima kasih. Bunda bisa DM ya, saya punya kita bisa tanya-tanya kabar, bisa diskusi di DM juga bisa gitu. Ya begitu. Untuk yang lain, Kang Mas Butir Debu ada. Waktu telah memisahkan sebagai batasan konstrain kita. Aduh, mohon dipersori sudah lewat 11 menit ya. Aku sering kali mengatakan waktu adalah rezim yang tak bisa diajak kompromi ya. Jadi waktu itu nggak bisa diajak kompromi. Dia sudah berlalu 11 menit dari apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu 1 jam. Itu dulu penjelasan dari aku, insya Allah nanti kelanjutannya karena kita harus tuntaskan sampai ke ayat 67 ya. Tapi setidaknya pertanyaan tentang malaikat yang diajukan oleh saudara Islam kita sudah terjawab, begitu juga tentang apakah Yesus itu Allah, tahu hari kiamat, itu juga sudah dijelaskan. Oke, jadi kesininya relatif lebih ringan lah gitu. Sampai di sini dulu ya, pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman dalam bingkai keindahan Islammu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, sebuah harapan menjadi sebuah senandung doa di antara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan.
Keberuntungan itu adalah berupa rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa ngaji lagi. Ya. Oke, terima kasih untuk yang ada di TikTok ya, yang ada di YouTube ya. Yang ada di YouTube kalau nanti videonya putus-putus, kalau audionya insya Allah bagus ya. Silakan lihat yang unggahan rekod ya, nanti akan diunggah, tapi kan harus antri dulu. Kita tadi malam baru unggah yang tentang serba-serbi sholat Jum'ah itu ya. Jadi harus memang sabar, ada antrian, ada queuing teori kalau di kampus gitu, queuing teori antrian ya. Oke, terima kasih semuanya. Ngaji bareng Gus Bekti yang ada di channel YouTube maupun channel TikTok, maka aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.